Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita lanjut ya. Lanjut. Kalau di sebelumnya kita sudah berhasil men-search itu ya. Kalau kita search seperti ini, dia akan menampilkan eh, ini ya Bandung tadi itu ya, kota Bandung gitu ya. Nah, kalau kita misal ingin eh, ganti gitu, misal ternyata bukan Bandung nih, kita ganti Jakarta gitu ya. Jakarta, kita save. Kemudian kita masuk di aplikasinya lagi, kita refresh. Oke, kemudian kita tombol search, maka dia akan menampilkan his itu apa ya? Berkabut gitu ya kalau nggak salah ya. Menampilkan detail dari Jakarta tadi ya, kota Jakarta gitu ya. Ya ini latitude, longitude-nya dan seterusnya gitu ya. Temperaturnya, pressure dan sebagainya. Nah, tapi tentu nggak efektif ya kalau kita search-nya itu melalui codingannya. Ya artinya kita ganti-ganti di sini. Nah, itu nggak nggak bagus gitu ya, nggak bagus. Maka kita akan coba gunakan namanya input gitu ya, input di Streamlit, Streamlit ya, di Streamlit kita bisa gunakan text input ya, yang mana nanti kita akan simpan variabelnya di city tadi. Kita coba dulu. Di mana kita taruh, harusnya di atas if gitu ya, if ya. Jadi kita akan ngambil misalnya namanya variabelnya adalah city st tadi Streamlit ya. Input, text input ini, text input dengan parameternya apa tadi, misal search city gitu ya, search city. Jadi kita masukkan city-nya apa gitu ya. Nah, city-nya tadi, input tadi itu akan disimpan di variable city yang nanti akan dipanggil di sini ya, city. Nggak pakai string ya, nggak pakai petik ya. Dan kalau petik nanti jadinya city aja gitu. Kotanya namanya city, enggak ya. City itu adalah masuk dari variabel ini. Jadi ini ketika kita search masuk di variabel city sebagai parameter dari search city. Jadi kalau kita masukkan Jakarta, maka di sini akan masuk Jakarta tadi. Itu sama kayak kalau di Python ya, input gitu ya, input. Ya. Oke, kita coba dulu save, kemudian kita refresh di sini. Nah, kita search misal namanya adalah Bandung. Search seperti ini. Nah, keluar Bandung. Nah, ini Bandung nih. Kalau kita ganti misal Jakarta, oke, dia akan bagus banget ya, mudah banget ya. Kita apa tuh namanya? Membuat aplikasi ini kan biasanya JS banget ya. Ya, dengan Streamlit ini keren banget ya. Streamlit ini lagi memang banyak orang pakai. Nah, misal kita ganti misal London. Ya, oke. Ini ya. Dan seterusnya ya, di kota London ya. Ini teman-teman bisa lihat aja ini. Longitude-nya ini udah beda banget kalau misal tadi dengan Bandung gitu ya. Ya, kalau teman-teman ingin buktikan ya bisa di apa? Di copy aja ini ya. Kode ini di copy ke apa? Tab kita aja, new tab nanti, atau di maps gitu ya. Nanti akan tahu titiknya di mana sih sebenarnya. Karena kan kalau Bandung, Jakarta itu kan ya luas banget ya. Kota itu kan luas ya. Di mana sih titiknya yang ini, gitu. Jadi kalau yang lebih presisi ya inputnya bisa dari latitude dan longitude. Oke, saya kira ini udah bisa, tapi kita nggak ingin nampilin semuanya ya. Kita ingin nampilin tadi beberapa hal, misal koordinatnya, weather-nya. Mungkin dari weather dulu ya, weather description icon ini kita ambil dulu tadi. Ya, teman-teman ingat cara ngambilnya tadi. Ini tadi ya, kalau mau ngambil deskripsinya ini ya, ini saya copy aja ya biar cepat. Teman-teman di sini berarti taruh mana? Ditaruh di sini, di sini. Jadi saat kita search itu bukan return semuanya, tapi return yang diperlukan aja. Nah, jadi sebelum di return, misal kita simpan di satu variabel namanya weather juga. Ya, weather itu adalah, atau yang lain juga boleh. Weather adalah eh, ngambil dari weather.json tadi. Ya. Jadi nilai yang panjang tadi ini disimpan di variabel namanya weather gitu ya. Kemudian kita ingin ngambil description-nya gitu ya, misal, atau ya description-nya gitu ya. Misal tadi ini ya. Ini oke, kemudian atau kita coba dulu ya, return description seperti itu. Jadi kalau kita search ini akan keluar hujannya aja gitu.
Jadi kalau kita input city, maka yang keluar adalah description-nya saja. Kita coba refresh. Nah, kita bisa masukkan Bandung, search. Oke, seharusnya dia akan keluar ini aja. Plotnya saja. Apa namanya? Ya, deskripsi dari cuacanya saja. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi sini. Kita nggak ingin ngeluarin cuma deskripsi saja. Kita ingin ngeluarin banyak hal. Tadi kita ingin mengeluarkan ikonnya juga. Wither indeks ke 0, icon ya, icon. Selain icon tadi kita ingin ngambil apalagi tadi selain icon, kita ingin ngambil temperaturnya dari main ya. Main ada temperatur, ada pressure, ada humidity ya. Kita bisa tambahkan temperaturnya adalah weather main temp gitu ya. Kemudian kita kopas aja biar cepat. Selain temperatur ada pressure. Ya, ini pressure kita copy di sini main pressure. Ini saya kira teman-teman harusnya udah paham ya. Ini cuma ngambil slicing atributnya saja gitu ya. Kemudian ada lagi tadi humidity. Humidity itu kelembapan ya. Humidity. Oke, kemudian apalagi yang kita ambil visibility, windnya gitu ya, wind speednya. Kita bisa tulis wind speednya adalah wind speed gitu ya kalau misalnya ya. Wind speednya. Oke, ada lagi nggak? Kayaknya udah ya. Mungkin ini tadi latitude sama longitude-nya tadi. Latitude dan longitude, eh, koordinat long. Jadi lat dulu ya, weather koord gini ya, koord udah, kemudian lat sama long, weather koord long gitu. Nah, kalau udah kita return semuanya ini ya. Returnnya bukan description saja tapi juga icon, temp, pressure, humidity. Bisa teman-teman taruh di satu variabel di list atau juga boleh sih. Humidity, wind speed, lat, dan long kayak gini. Oke, jadi kalau kita save, kemudian kita kembali lagi ke aplikasinya, ya kita coba run. Sebentar. Kita coba run, kemudian kita uh, masukkan search city-nya yang tadi. So, kita tulis namanya adalah Bandung, search, maka dia akan ambilin semuanya ini. Overcast, cloud, dan sebagainya ini. Nah, oke ya, aman saya kira. Oke, bisa ya saya kira ya. Nah, selanjutnya nanti kita bikin kolom gitu ya. Kita akan bikin dia kolom agar lebih bagus gitu ya, agar lebih bagus. Oke, atau mungkin kita coba langsung ya. Kita coba langsung kolom gitu ya. Jadi di Streamlit itu kita juga Pak, mudah sekali untuk membuat kolom ya. Kalau kayak di Bootstrap gitu kan kita pakai apa ya, grid gitu ya. Ada gridnya, ada eh, lebarnya berapa ya, 12 kalau nggak salah ya. Kita bisa bikin per 4 4 atau per 3 atau per 2 dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau di Streamlit itu eh, dia sangat fleksibel gitu ya. Dia sangat fleksibel. Kita bisa apa tuh namanya? Dengan mudah membuat kolom dengan perintah columns gitu ya. Columns gitu aja sih. Nanti akan seperti ini. Seperti ini ya.
call st dot kolom seperti ini. Jumlah kolomnya ada berapa? Ada 6 nih misal ya. Kita ingin tampilkan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Latitude longitude boleh kita masukkan, boleh enggak juga nggak apa-apa. Bebas. Mungkin karena tadi ya kita nggak akan terlalu pakai ini. Ini hanya untuk predik nanti ya. Predik beberapa hari ke depan berdasarkan latitude dan longitude-nya. Karena untuk predik ke depan itu dia nggak nyediain by kota, berdasarkan kotanya enggak, tapi berdasarkan koordinatnya. Ya ini ya kita cukup depannya kita masukkan di variabel call C1 misal C2, C3, C4, C5, C6. Ya, kita akan punya eh, ini ya 6 kolom ya. Kalau teman-teman ingin coba di sini mungkin kita search kolom, st kolom ini ya. Kolom. Nah, ini caranya. Nah, ini kayak gini nih. Call 1, call 2, call 3, st call seperti ini. Kemudian ini ya ini untuk kolom pertama. Jadi with call 1 ini headernya, judulnya itu ya, ini isinya. Kayak gitu. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, jadi karena kita ada 6 ya berarti ada call 6. Ini bebasin nama variabelnya bebas. Call 1, call 2 atau C1 atau apapun dia kolom 1 dan sebagainya juga boleh. Oke, kita coba aja ya. Ini berarti kita bisa tulis seperti ini tadi with C1 titik 2. Nanti di sini ini ya. Misal kita ingin st subheader ini apa tadi misal Wither gitu ya. Dan ingin kita tampilkan adalah st right-nya adalah uh, description ya. Tapi tadi kita saat membaca ini karena dia retenya adalah return 8 variabel ya dan kita di sini cuma ada satu maka dibuat kayak tuple gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ini ya mana tadi nah ini jadinya tuple gitu jadi satu. Nah kalau kita mau setiap variabel mendapatkan nilai dari setiap value-nya maka ya ini kita copy aja, kita copy Ctrl C ya kita outputnya kita replace seperti ini. Nah ini kita hapus aja ini. Oke. Jadi ketika dia search city, maka description akan dimasukkan di variabel description. Ini bebas ya, ini namanya apapun. Satu, ini juga boleh ya, apapun itu. Nah, tapi biar lebih mudah, eh, return yang di sini itu akan disimpan ke variabel yang di sini, gitu sih. Ya. Namanya disamain aja biar nggak membingungkan. Jadi description-nya itu kita bisa atau bisa tadi ya kalau tapel tadi ya tapelnya nanti indeks ke 0 ke 1 dan sebagainya itu juga boleh silakan bebas cara itu cara menyajikan saja description ya kita tulis description nah ini mungkin ya kemudian kita bisa tulis with C2 st subheadernya adalah apa tadi icon gitu ya st right st right-nya apa tadi icon. Nah, dan seterusnya ya. Kita coba dulu dua. Save. Kita coba dulu. Bandung. Search. Nah, ini. Tapi iconnya ini eh ini ya. Seharusnya bukan teks seperti ini tapi image ya. Image itu eh, kita bisa di OpenWither itu dia menampilkan apa ya? Sebentar. Hmm, eh, OpenWither apa namanya? OpenWither OpenWither Map. eh, Sebentar, saya carikan dulu. OpenWither namanya apa ya? Coba ya. Sebentar.
Nah, ini kayaknya. Eh, Teman-teman bisa pakai seperti ini. Open Wither seperti ini ya. Eh, jadi masuk di webnya dulu mungkin ya. Di sini ya. Ini ya open wither map /img slash ini ada sebenarnya dokumentasinya ya, API tapi saya lupa di mana posisinya. Teman-teman bisa cari yang kayak gini gitunya ya. Tapi saya lupa namanya apa ya. Open wither slash hmm, collection apa ya? Collection atau apa namanya ya? Ya, itu ya. Nah, tapi teman-teman bisa pakai ini ya, URL ini. Kita cukup ganti ikonnya aja gitu. Misal kalau di sini adalah 04D, 04D itu maksudnya D itu day gitu ya. 04D ya. Ini kita bisa hapus ikonnya 04D seperti ini. Maka dia akan nampilin ini. Kalau malam ya, malam bisa ganti N gitu ya, naik seperti ini ya. Kita bisa memperbesar juga dengan melakukan perkalian di sini ya. Add 2x ya, sebanyak 2 kali dia lebih besar. Ya, ini bisa kita eh, apa tuh namanya ganti-ganti misalnya kalau nggak salah sampai 10 gitu ya 10 day nah akan seperti ini jadi dia punya list list ininya ya list collectionnya ya tapi saya kok lupa ya di mana ya sebentar ya mungkin saya stop screen dulu stop screen dulu mungkin saya coba carikan sebentar Eh, kalau nggak salah ada di oh ya ini weather condition namanya. Oke. Hmm, oke, di sini weather condition ini ya, open weather map.org weather condition. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini, ada ikonnya ini ya. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi satu terus seperti ini, dua seperti ini, tiga seperti ini. Dan kita bisa dapat ininya dari itu dari tadi itu ya, dari grab iconnya tadi itu ya. Nah, ini nah seterusnya mist gitu ya, snow apa thunderstorm ya. Ini yang ininya artinya ya sky, clear sky. Ya, ini kalau kalau siang, misal kalau siang hujan siang itu gini gitu ya. Kalau hujan malam kayak gini. Itu sih ini rainnya. Oke, oke gitu sih. Jadi teman-teman kita bisa rubah bentuknya adalah menggunakan ini tadi, ini tadi ya. Ini kita klik akan seperti ini. Yang kita rubah cuma ininya saja. Ini, ya, kita copy ya ini ya. Kita copy, kita masuk di codingannya. Stay right. Ya, kita nggak langsung menuliskan icon ya, tapi kita tampilkan seperti ini nanti. Ya, tapi karena di sini ada variabel, maka kita pakai f-string. Nah, f-string seperti ini. Ya, 10D-nya ini, 10D-nya ini diambil dari icon yang tadi. Icon yang ini. Kita hapus. Icon. Oke, save. Kemudian coba kita masuk di aplikasi lagi. Kita search. Oke. Oh, sorry. Bukan STORite ya. ST image gitu ya. Kita ganti image. Image. Jadi biar dia gak kayak bentuk gambar gitu ya. Kalau itu jadinya nanti kayak linknya. Bandung ya. Oh, ini. Oke. Nah, kalau terlalu besar, kayaknya kita kecilin aja ya. Kalau terlalu besar, kita kecilin aja kodenya tadi. Kita hapus aja ininya. Ini kita hapus, jadi lebih kecil ukurannya. Oke, kita coba search di sini, maka dia akan lebih kecil. Ya. Oke, gitu deh. Ya, saya kira bisa ya. Bebas nanti gimana menyajikannya. Yang penting teman-teman kita bisa ambil dan kita bisa sajikan di sini. Kemudian kita juga ada dan seterusnya ya. 3, 4, 5 kita copy aja. Kita copy aja biar cepat. Ini 2, 3 ya. Kita cukup edit ini 2, ini ketiga. Tiga ini adalah temperatur gitu ya.
temp, temp. Ini ambil dari variable temp. Kemudian yang keempat adalah pressure gitu ya, pressure. Ini berarti pressure. Ini jadi pressure. Kemudian humidity. Ini kita ganti humidity ya, kolom ke 5. Kemudian ini variabelnya kita ganti humidity. Kemudian kolom ke-6 wind speed, wind gitu ya. Wind boleh wind speed. Oke, kalau kita save, kita search Bandung, maka dia akan nampilkan seperti ini. Windnya sekian dan sebagainya. Yang temperaturnya. Oke, temperaturnya misal kita ingin ada Celsiusnya gitu. Kita bisa kasih di sini itu time-nya itu eh, jadi kalau mau bikin derajat di atas itu kita bisa gunakan namanya adalah apa ya itu istilahnya apa ya? Kayak kita mau ngasih spasi atau mau apa kita ada istilah apa ya? Saya lupa namanya apa. Tapi kita bisa tambahkan seperti ini. Ini saya cut ya. Kita pakai F-string ya untuk nampilin time-nya tadi. Kemudian kita gunakan dan deck seperti ini. Dan deck itu untuk membuat kayak di HTML itu ya. Itu bikin kayak apa ya? Icon gitu ya. Atau bukan icon ya, kayak karakter-karakter khusus. Misal kalau ini adalah derajat gitu ya. Jadi kalau kita kasih time-nya berapa, ada derajatnya, ada petik, ada 0 derajatnya dan ini C-nya. Oke, kita coba save dulu. Kemudian kita coba search di sini. Jadinya kayak gini. Nah, oke. Nah, mungkin ini dulu mungkin ya. Kita bisa ganti-ganti Jakarta, Jakarta. Oke, dia gimana? Ini running. Nah, ini berkabut gitu ya, his gitu ya. Benar kayak berkabut. Surabaya. Oke, ya sama. Misal Bogor. Ya, ini berawan. Misal mana lagi? Malang. Oke, berawan. Semarang. Oke, ya. Oke, gitu mungkin ya. Jadi yang dapat saya sampaikan, teman-teman bisa coba bebas eksplorasi. Poinnya adalah ketika kita bisa slicing datanya, kita bisa tampilkan, kita sajikan. Nah, ini video 2 mungkin saya cukupkan. Video selanjutnya adalah kita akan lanjut bagaimana menampilkan, mempredik. Kita akan mempredik seperti ini ya. Kita akan gunakan namanya adalah ini predik cuaca 5 hari ke depan seperti apa ya. Jadi nanti outputnya adalah inputnya adalah endpointnya adalah kita butuh latitude, longitude, dan API key-nya ya tentu. Kemudian kita bisa dapatin semuanya. Oke, ya kita akan coba nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya, selamat coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.